Bismillah, assalamualaikum. Alhamdulillah, bagian kelima. Ini dia selengkapnya, Labuh Mayit dari Netra Sandekala di Fakta Sejarah. Beberapa menit mereka diam, mencoba terus terfokus dengan tujuan mereka, hingga Bima merasakan atmosfer di kamarnya berubah. Suhu udara yang panas tiba-tiba saja merambat pelan menjadi dingin. Tarikan-tarikan kecil di ujung kepalanya mulai terasa lebih intens. Tiba-tiba saja ada tarikan kuat yang membuat tubuhnya tersentak. "Buka matamu," terdengar suara Kromo Sengkono. Sontak Bima langsung membuka matanya. "Di mana ini?" tanya Bima kebingungan. Sedang Maya langsung berdiri dan bergerak mendekat ke arah Bima. Mereka tidak dibawa oleh Kromo Sengkono ke gubuk di mana Simbah berada. "Candi Sari," ucap Kromo Sengkono singkat. Bima memfokuskan pandangannya. Setelah semua terlihat lebih jelas, kini Bima sadar dia telah berdiri di sebuah pelataran yang luas dengan beberapa candi yang mengelilinginya. "Ora usah sumelang, gak usah khawatir. Memang Simbah yang meminta Sengkono untuk membawamu ke sini," ujar Simbah yang ternyata sudah duduk di salah satu punden pintu masuk candi. "Ngapunten Mbah, kenapa saya dan Maya dibawa ke tempat ini?" tanya Bima yang sudah duduk bersila di depan Simbah. "Demit yang kamu temui semalam bukan sembarangan demit. Niatanmu menolong manusia yang membuat tempat ini terbuka untuk dirimu dan saudarimu. Di sini dulu tempat Cempaka Kuning berlatih bersama Simbah. Sekarang waktunya Simbah sendiri yang akan mengajarimu. Jelas Simbah?" "Sendiko dawuh," ucap Bima tanpa ada pertanyaan lainnya. Jantungnya berdebar keras. Dia tahu Simbah bukan sembarangan orang. Bahkan kekuatannya mungkin jauh di atas Cempaka Kuning. "Sebelum itu, kesini Nduk," pinta Simbah sambil meminta Maya untuk lebih mendekat ke arahnya. "Nggih Mbah," ucap Maya yang langsung bergerak ke arah Simbah. "Tutup matamu, lakukan apa yang sudah aku ajarkan kemarin," kata Simbah. Maya menurut. Dia duduk bersila di depan Simbah. Matanya terpejam. Bima melihat nafas Maya terlihat teratur. Bahkan ada asap putih tipis yang terus menguar dari ujung kepala Maya. Sudah beberapa waktu Maya duduk bersila, hingga tiba-tiba Simbah mengangkat tangan kanannya dan meletakkan di kening Maya. Bima cukup kaget, karena saat ini dia merasakan energi Maya meledak-ledak. Bahkan seolah ada angin yang berhembus cukup kencang yang berasal dari tubuh Maya. "Buka matamu Duk," pinta Simbah saat sudah menurunkan tangannya. "Sudah paham apa yang harus kamu lakukan?" tanya Simbah saat Maya sudah membuka matanya. "Sampun Mbah," jawabnya sembari mengangguk. "Kromo Sengkono bisa mengajarimu ilmu kanuragan. Sekarang biar Simbah bermain sedikit dengan saudaramu," kekeh Simbah sambil berdiri. Sedang Maya tersenyum dan segera berjalan ke arah Kromo Sengkono. "Berdiri Le," kata Simbah meminta Bima untuk berdiri. Tidak berani membantah, Bima langsung berdiri. Jantungnya berdegup keras. Dia memperkirakan kalau Simbah akan bertarung dengannya. "Ngopo Le, kok malah berdebar-debar? Kalau cuma Simbah dan kamu kurang seru," kekeh Simbah yang langsung saja menghentikan tongkat kayunya. Bima tersentak. Udara di sekitarnya tiba-tiba saja seperti menghilang. Nafasnya tercekat. Dia tahu sensasi ini. Dia tahu milik siapa energi ini. "Ada apa Ndoro? Enten punopo?" ucap Dewi bersimpuh di depan Simbah. Bima sudah paham. Dia meringis. "Sepertinya aku akan diajar habis-habisan hari ini," batin Bima saat mendapati Dewi yang tiba-tiba saja sudah ada di depannya. "Kamu ingat dengan anak itu?" ujar Simbah sambil menunjuk ke arah Bima. Sontak Dewi memalingkan wajahnya. "Suwera ketemu?" ujarnya sambil tersenyum saat melihat ke arah Bima. "Tidak seru kalau kamu cuma berantem dengan Simbah. Paham toh?" kekeh Simbah. Bima yang mendengar itu hanya tersenyum. Kewaspadaannya meningkat drastis. Teringat bagaimana dulu Dewi mempermainkannya seperti boneka. "Kamu boleh berniat mencelakai aku dan Dewi,
"Nggak usah ditahan, sekarang siap-siap Le," kata Simbah. Mendengar itu ketiganya langsung mengumpulkan tenaga. Bima yang merasa kecil berusaha semaksimal mungkin agar energinya tidak meluber. Dia ingat Kromo Sengkono pernah memberitahunya, jika dia bisa mengendalikan energi yang ada dalam dirinya dengan sempurna, maka itu bisa menjadi senjata mematikan. "Sekarang," ucap Simbah yang langsung saja menghilang dari pandangan. Sedang Dewi secepat kilat bergerak ke depan Bima. Sontak, Bima langsung mengeluarkan pagar gaib. Suara benturan energi dari Bima dan Dewi bergaung mengerikan. "Kurang kandel Le," ucap Dewi meremehkan pagar gaib milik Bima. "Kurang tebal," katanya. Belum sempat Bima menjawab, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat dari arah belakangnya. Menyadari itu adalah Simbah, Bima langsung bergerak ke samping, berharap serangan Simbah mengenai Dewi yang berdiri di depannya. Namun Bima salah. Nyatanya serangan yang ia nantikan tidak kunjung muncul. "Ojo meleng," terdengar suara Simbah. Tiba-tiba saja Bima tersungkur ke belakang. Dia sama sekali tidak melihat dan merasakan keberadaan Simbah. Belum sempat dia jatuh ke tanah, dari arah belakang tiba-tiba saja Dewi sudah muncul dan ikut memukulnya. Sementara itu, "Berdirilah di dekatku," ujar Kromo Sengkono. Maya mengangguk. Dia merasa ngeri melihat Bima yang tengah bertarung dengan dua makhluk yang mengerikan. Suara benturan dan energi mereka seolah membuat hembusan angin yang kuat. "Sekarang kau tahu betapa berbahayanya Bima jika dia memilih jalan yang salah. Apa yang Simbah berikan kepadamu harus benar-benar kau manfaatkan," ucap Kromo Sengkono. "Bagaimana aku bisa melindungi Bima? Bahkan aku tidak tahu caranya bertarung seperti itu," tanya Maya yang masih terus menatap ke arah Bima. "Aku akan mengajarimu, tapi tidak sekarang. Perhatikan saja mereka," kata Kromo Sengkono. Langit tiba-tiba saja berwarna merah. Sejenak Maya menoleh ke atas. Badannya terasa panas. Bahkan angin yang berhembus tidak cukup membuat dirinya merasa nyaman. "Apa yang terjadi?" tanya Maya. Belum Kromo Sengkono menjawab, sebuah bola merah tiba-tiba meluncur dari arah hutan. "Ono geger geden, tapi nggak ada yang mengundangku," ucap Banaspati saat sudah mendarat di depan Kromo Sengkono. "Bocah tengik, ngadu kono, menjauh, tidak sadar kalau tubuhmu panas," bentak Kromo Sengkono sembari menarik Maya menjauh dari sosok Banaspati. Maya yang baru pertama kali melihat Banaspati hanya melongo. Bagaimana bisa demit kecil ini mengeluarkan energi sebesar itu? "Siapa tuyul ini?" tanya Maya polos. Sontak Kromo Sengkono yang mendengar pertanyaan Maya tertawa keras. Siapa yang kau maksud tuyul?" gertak Banaspati yang menyadari kalau ada Maya di belakang Kromo Sengkono. Maya lebih meringsut. Dia merasa ketakutan. Melihat itu, Banaspati mengerutkan dahinya. Tersadar itu adalah Maya, sontak dia langsung nyengir. "Ora lanang ora wedok, podo wae," gerutu Banaspati. "Memang kamu cocok seperti tuyul. Kepala botak, badan kecil," kekek Kromo Sengkono dengan suara menggeram. Sedang Maya hanya tersenyum menyesal. "Banaspati, penjaga pintu masuk alas lali jiwa," jelas Kromo Sengkono. Sedang Banaspati hanya tersenyum dan mengangguk. Sementara itu Bima sudah benar-benar kewalahan. Tenaganya hampir habis. Simbah dan Dewi benar-benar makhluk yang kuat. Keluarkan diriku, kalahkan mereka. Bima terkesiap. Terdengar suara wanita yang tiba-tiba saja muncul di batinya, berbarengan dengan tangan kanannya yang mulai berkedut. "Cempaka kuning," ujar Bima. Belum sempat dia berpikir lebih jauh, tiba-tiba saja ada serangan dari arah depan. Sontak dia langsung berbaring menghindar, menggelengkan kepala. Bima berusaha untuk tetap sadar. Tenaganya benar-benar hampir habis. Mintalah kepada Tuhan. Rasakan dengan hatimu. Panggil aku," ucap suara wanita di batin Bima. Tahu apa yang harus dilakukan, Bima langsung berzikir di dalam hatinya, meminta kepada Tuhan untuk membangkitkan cempaka kuning. "Metuwo," batin Bima dengan perasaan sungguh-sungguh. "Keluarlah." Petir menyambar.
Angin menderu dengan keras. Tangan kanan Bima terasa terbakar hebat. Simba dan Dewi tersenyum. Kini di hadapan mereka, sosok wanita yang sudah lama tertidur telah bangun. "Bangun, Le," ucap Cempaka Kuning sambil memandangi Bima. Untuk pertama kalinya Bima merinding hebat. Sosok wanita yang tengah berdiri di sampingnya benar-benar cantik dan memiliki energi yang mengerikan. Tanpa Bima sadari, mata tombak yang selama ini tertanam di tangannya juga sudah keluar. Tergeletak tidak jauh dari tangan kanannya. "Nyenyak tidurnya?" tanya Simba sambil terkekeh melihat Cempaka Kuning yang sedang memulihkan Bima. "Kang, Suwera ketemu," sapa Cempaka Kuning tersenyum. Bima membuka mata. Luka-luka yang ada di tubuhnya sudah menghilang. "Mau diteruskan apa mau istirahat?" ujar Dewi tersenyum sumringah. "Tenagaku belum pulih, aku masih ada perlu dengan Bima dan Maya," ucap Cempaka Kuning anggun. Mengerti, Dewi hanya mengangguk dan seketika menghilang dari pandangan. "Ya wes nek ngono, aku saiki pulang ke gubuk dulu," ujar Simba yang juga langsung menghilang dari pandangan. Sementara itu, Maya, Kromo Sengkono dan Banaspati mendekat ke arah Bima. "Nyai," sapa Kromo Sengkono saat sudah berada di depan Cempaka Kuning. "Suwera ketemu Den Mas," jawab Cempaka Kuning. Bima masih terdiam. Dia terhanyut dengan energi yang dipancarkan oleh Cempaka Kuning, seolah ia sedang melihat sosok ningrat di depannya. "Sekarang pulang dulu. Ada yang mau kubicarakan dengan anak-anak ini. Banaspati mau ikut?" ucap Cempaka Kuning ramah. "Boten Nyai, kula wangsul riyen," ujar Banaspati langsung melesat pergi. "Saiki mulih sik," ucap Cempaka Kuning sambil memegangi pundak Bima. Seketika Bima merasa ada tarikan kuat di tubuhnya. Sementara itu, terengah-engah, dia membuka mata perlahan, mengumpulkan kesadaran agar otaknya tidak syok dengan keadaan yang tiba-tiba saja sudah berubah. "Bim," ujar Maya yang mendapati tubuh Bima basah kuyup dan bibirnya mengeluarkan darah. "Sudah Mbak, tidak apa-apa. Cempaka Kuning sudah menyembuhkanku," ujar Bima seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Maya. "Mari Mbak, sepertinya mereka menunggu kita di belakang," ucap Bima sambil berdiri. Mengangguk, Maya mengikuti kemana arah sepupunya itu pergi. Dari kejauhan, Bima sudah melihat sosok Kromo Sengkono yang tengah berdiri di belakang wanita dengan pakaian kebaya berwarna kuning muda. Rambutnya tergerai indah, kulitnya kuning langsat, namun memiliki mata berwarna merah darah. "Tidak usah khawatir, aku hanya ingin berbicara kepada kalian," ucap Cempaka Kuning saat melihat Bima dan Maya tengah berdiri tidak jauh dari mereka. "Duduklah," pinta Cempaka Kuning. Mereka berdua berjalan, duduk di bangku, menghadap ke arah Cempaka Kuning. "Aku sudah tahu kalau Sembojo sering mengganggu kalian. Benar, memang dia bukan sembarangan demit," ujar Cempaka Kuning. "Sembojo?" tanya Bima. "Demit yang mengancammu semalam. Aku mau bertanya satu kali lagi kepadamu. Apa kau sudah mantap dengan niatanmu?" tanya Cempaka Kuning. Bima diam. Dia tidak langsung menjawab. "Iya, aku sudah mantap untuk menolong Panji," ujar Maya. Sontak Bima langsung menolehkan kepalanya, memandang Maya dengan serius. "Bagaimana denganmu, Bim?" kembali Cempaka Kuning bertanya. Tidak ada intimidasi. Bahkan wanita itu terus tersenyum lembut ke arah mereka. "Tidak ada keraguan dalam diriku. Keputusanku sudah bulat," ujar Bima mantap. Cempaka Kuning tersenyum. "Setelah ini aku akan menghilangkan hawa keberadaanku. Mata tombak itu akan tetap berada di dalam dirimu. Sedang Maya, bersiaplah. Kemampuan yang sudah diberikan Simba kepadamu akan segera kamu gunakan. Ingat, saat kalian menyembuhkan mangsa dari Sembojo, otomatis kalian sedang mengibarkan genderang perang. Tidak usah khawatir, aku tetap akan membantumu. Ingat Bim, semua tergantung niatanmu," ujar Cempaka Kuning. Bima mengangguk. Dia sudah tahu resiko dari pilihannya. Kini mata Bima terpejam. Ada satu hal yang selalu ingin dia tanyakan saat Cempaka Kuning hadir di hadapannya. "Tanyakan Bim, apa yang membuatmu begitu gelisah?" ujar Cempaka Kuning. Bima membuka mata, kaget karena wanita ini tahu dengan perasaannya.
Pak Arif, bisakah kau membawanya keluar dari tempat itu? Tanya Bima penasaran. Pilihan tetap pilihan. Siapkan saja apa yang sudah terlihat di depan mata, ujar cempaka kuning yang langsung saja menghilang, dibarengi dengan bau bunga cempaka yang kuat. Sedang Kromo Sengkono hanya diam dan mengangguk, lalu juga ikut menghilang. Bim, ujar Maya saat melihat Bima termenung. Aku tahu Mbak, fokus saja dengan kesembuhan Panji. Aku penasaran apa yang diberikan Simbah kepadamu, tanya Bima. Cara untuk menyembuhkan Panji, tapi aku butuh bantuanmu Bim. Bima tersenyum. Dia sebenarnya sudah menduga kalau Simbah akan membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Bagaimana caranya? Tanya Bima. Aku tahu cara menyembuhkannya, dan saat aku melakukan itu, tugasmu adalah menghalau sosok hitam yang ada di dalam tubuh Panji. Dia yang menjadi media dari penyakit Panji. Dan jika semua ini gagal, akan ada konsekuensinya. Jelas Maya? Konsekuensi? Ucap Bima langsung. Iya, konsekuensinya penyakit yang ada di tubuh Panji akan berpindah ke tubuhku. Selain itu Sembojo akan dengan mudah menghabisi kita, kata Maya dengan pandangan serius. Baik, saat di rumah Panji nanti kita bisa meminta bantuan Kromo Sengkono, ujar Bima saat sudah paham dengan konsekuensi yang akan menimpa Maya. Tidak bisa Bim, ada pagar gaib yang mengelilingi rumah itu. Kromo Sengkono tidak akan bisa masuk. Kau sendiri yang harus menghadapi makhluk itu, tukas Maya. Bima terhenyak, memejamkan matanya, mempertimbangkan semua sekali lagi. Resiko yang dihadapinya sungguh sangat besar. Lalu bagaimana dengan orang tua Panji? Tanya Bima. Dia tidak yakin kalau Pak Akbar akan dengan mudah percaya dengan ucapan dua anak yang masih ingusan. Itu urusan mudah, kita sirap mereka, kata Maya menyeringai. Bima menganggukkan kepalanya, tidak menyangka kalau Maya sudah mempertimbangkan sedemikian jauh. Baik, aku serahkan itu semua padamu, ujar Bima. Kalau begitu bersiaplah, kita lakukan malam ini. Hari ini Sabtu Pahing, sesuatu dengan ritual yang sudah dikehendaki oleh Sembojo, kata Maya. Sedang Bima hanya mengangguk mengiyakan. Di sisi lain, bagaimana caramu mengetahui ini semua Mbak? Tanya Bima dengan suara sedikit keras saat mereka sedang berkendara menuju ke arah rumah Panji. Apa Bim? Oh udah tadi, udah makan, ucap Maya setengah berteriak. Bima bingung dengan jawaban Maya. Justru dia malah terkikik sendiri. Kemudian Bima sedikit melambatkan kendaraannya. Mbak, aku tanya bagaimana caramu mengetahui ini semua? Bukan udah makan belum? Kata Bima menahan tawa. Oh maaf Bim, gak denger. Lagian kamu bawa motor kayak setan. Malam setelah kamu mintaku untuk tidur, aku mencari petunjuk Bim, dan itu yang kudapatkan, jelas Maya. Mendengar jawaban Maya, kembali Bima melajukan motornya dengan cepat. Tidak mau membuang-buang waktu lagi. Tunggu Bim, berhenti dulu, kata Maya sambil menepuk-nepuk pundak Bima. Kenapa? Tanya Bima penasaran. Kini mereka berdua sudah dekat dengan rumah Panji. Hanya tinggal berjarak 5 rumah. Sekarang, coba cek, apa benar ada pagar gaib di rumah Panji? Pinta Maya. Tanpa turun dari motor, Bima memejamkan matanya, memfokuskan dirinya. Benar Mbak, sekarang terlihat jelas ada sesuatu yang menyelubungi rumah itu. Dan energinya benar-benar memuakkan, jelas Bima. Maya menghela nafas. Baik, nanti aku akan mencoba menyirap orang tua Panji saat mereka bersalaman denganku. Semoga saat ini mereka sedang berada di rumah, kata Maya. Kembali Bima menstarter motornya dan segera menuju depan rumah milik Panji. Sesampainya di sana, dia melihat mobil milik keluarga Panji terparkir di pekarangan. Mulut Bima tersenyum. Ada kemungkinan kalau Pak Akbar dan Bu Eni juga ada di dalam rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum, salam Bima sambil mengetuk pintu rumah Panji. Beberapa saat mereka menunggu hingga terdengar suara pintu yang terbuka. Bim, ayo masuk, ujar Eni saat mengetahui Bima tengah berdiri di depannya. Panji di mana Bu? Tanya Bima kepada Bu Eni. Di kamar Bim, tidur sepertinya, jawab Eni sambil mengulurkan tangan. Hingga saat dia bersalaman dengan Maya,
Seketika Bima melihat ada sesuatu yang menjalar melewati tangan Bu Eni. Bima tersenyum. Sepupunya benar-benar hebat. Tinggal menunggu Pak Akbar untuk melanjutkan aksi mereka. Pak Akbar kemana, Bu? Ucap Maya tersenyum. Sebentar, saya panggilkan ya. Masih di ruang kerja sepertinya, jawab Bu Eni yang langsung masuk ke dalam rumah. Benar saja. Sesaat setelahnya, Pak Akbar muncul kembali saat Maya bersalaman dengan laki-laki itu. Bima melihat ada sesuatu yang menjalar dari tangan Maya masuk ke dalam tubuh Pak Akbar. Berhasil? Tanya Bima penasaran. Sepertinya, tapi sosok hitam itu juga menyadari kedatangan kita, ujar Maya. Bagaimana kalau sirupmu tidak berhasil, Mbak? Tanya Bima penasaran. Maya tersenyum nakal. Sepintas Bima melihat dia mengaduk-aduk tasnya. Kita bisa pakai ini, kata Maya sambil menunjukkan sesuatu di dalam plastik. Bima mendekat. Hah? Obat tidur? Tanya Bima terkekeh. Sejak kapan Maya punya obat tidur? Kapan kamu beli obat tidur, Mbak? Ini punya Bapak. Aku ambil di kamarnya tadi siang, kekeh Maya. Bima mengangguk, tidak melanjutkan pembicaraan, karena Pak Akbar yang kembali masuk ke ruang tamu, di mana mereka sedang duduk. Beberapa waktu mereka berbincang menanyakan tentang keadaan Panji dan juga Ki Suratno. Hingga menjelang maghrib, Panji muncul dari arah kamarnya. Mukanya terlihat sayu, badannya sekarang seperti mengeluarkan bau tidak sedap. Gimana kondisi kamu, Ji? Ujar Maya saat Panji sudah duduk di sebelah Pak Akbar. Iya, belum ada perubahan. Aku tidak tahu apa penyakit ini bisa sembuh atau tidak, ucap Panji murung. Maya yang melihat itu mencoba untuk menghibur Panji, sedang Bima yang memperhatikan Pak Akbar yang mulai menguap beberapa kali. Sepertinya sirupmu berhasil, Mbak, ujar Bima lirih. Namun Maya tidak menanggapi. Dia masih terus saja mencoba untuk menghibur Panji. Seketika ada sesuatu yang melintas di pikiran Bima. Ya. Sepertinya sedang ada cinta monyet. Batin Bima tersenyum. Bim, bersiaplah. Setelah Pak Akbar dan Bu Eni tertidur, kita lakukan rencana kita, ujar Maya lirih. Bisik-bisik apa sih? Tanya Panji yang menyadari kalau Maya sedang berbisik kepada Bima. Ji, kamu percaya sama kami? Tanya Maya serius. Maksudnya? Ucap Panji kebingungan. Maya menghela nafas. Aku akan mencoba menyembuhkanmu. Maaf, aku melakukan sesuatu pada kedua orang tuamu, agar mereka tidak mengganggu. Jelas Maya sambil melihat ke arah pintu menuju dapur. Takut kalau tiba-tiba saja Pak Akbar atau Bu Eni masuk ke ruang tamu dan mendengar ucapan Maya. Panji terdiam. Bisakah? Ucapnya melihat Bima dan Maya bergantian. Aku tidak tahu, tapi kita bisa mencobanya, jawab Bima. Tapi kalau kau tidak mau, kami tidak memaksa, lanjut Bima yang juga mengedarkan pandangannya. Tiba-tiba saja suasana rumah Panji menjadi mencekam. Lakukan, Bim. Coba, aku sudah tidak nyaman dengan penyakit ini. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan kalian? Tanya Panji khawatir, mengingat kejadian yang terjadi dengan Ki Suratno. Sudah, jangan pikirkan itu. Tidak akan ada apa-apa. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kau masukkan obat tidur ini ke minuman orang tuamu? Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya berjaga daripada nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jauh lebih baik jika mereka tertidur, ujar Maya sambil menyerahkan obat tidur kepada Panji. Apa sirupmu tidak berhasil, Mbak? Tanya Bima penasaran. Kelamaan, Bim. Dari tadi aku udah merasakan mereka semakin mendekat, terang Maya. Bima hanya mengangguk. Dia juga merasakan demikian. Gimana, Ji? Bisa? Tanya Maya memandang ke arah Panji yang sedang mengamati obat yang diberikan Maya. Panji mengangguk. Bisa, akan kulakukan. Kebiasaan bapak ibu setelah maghrib mereka minum teh di taman belakang, ucap Panji yang langsung beranjak meninggalkan Bima dan Maya. Sementara itu, sudah siap, Bim? Tanya Maya. Kini mereka bertiga sudah berada di kamar milik Panji. Tadi setelah makan bersama, sengaja Panji membubuhkan obat tidur di minuman milik Akbar dan Eni. Bukan karena sirup yang diberikan Maya tidak berpengaruh, hanya saja dia berpikir akan jauh lebih efisien jika menggunakan obat tidur. Alasan lainnya karena Maya tidak mau proses ritual penyembuhannya diketahui oleh orang tua Panji. Ember dan air putihnya untuk apa, Mai? Tanya Panji penasaran. Aku akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhmu. Pasti akan ada yang keluar.
Daripada kita repot membersihkan, lebih baik kita sediakan tempat. Air putih itu nantinya untuk menetralisir tubuhmu. Bagaimana denganmu, Bim? Ujar Maya. Beri aba-aba kalau kau sudah mulai, ucap Bima mantap. Meski jantungnya berdetak keras, untuk pertama kalinya mereka berusaha menyembuhkan seseorang dari pengaruh gaib. Kini Maya duduk bersila di belakang Panji, sedang Bima duduk tidak jauh dari mereka. Saat Maya mulai memejamkan matanya, beberapa saat kemudian suasana kamar berubah dengan drastis. Angin dingin berhembus entah dari mana. Bulu-bulu roma milik Bima seketika berdiri. Sontak Bima langsung mengeluarkan energinya. Dia tahu makhluk yang mengganggu Panji mulai menampakkan wujudnya. Terdengar suara geraman entah dari mana asalnya. Mata Bima terus saja melihat ke arah Panji yang sedang meringis kesakitan. Hingga ada sekepulan asap hitam tipis muncul di atas kepala milik Panji. Sekarang Bim, ucap suara jelas sekali dari dalam batin milik Bima. Tanpa berlama-lama Bima langsung memusatkan energi dan menarik makhluk tersebut dari dalam tubuh Panji. Seketika semua berubah. Nafas Bima kini memburu. Ia tengah berdiri di hamparan pasir. Tepat di hadapannya ada sosok hitam berbulu dengan 8 tangan mencuat dari tubuhnya. Bocah tengik, mau bikin perkara? Geram sosok tersebut. Sudah tua beraninya sama bocah, balas Bima mencoba memprovokasi. Meski di hadapannya sekarang adalah demit, namun dia yakin membuat mereka emosi akan jauh menurunkan kemampuan bertarung mereka. Tanpa menunggu jawaban dari sosok di depannya, Bima langsung bergerak cepat. Tenaganya sudah sedari tadi dia kumpulkan. Buak! Terdengar suara hantaman. Bima kira sosok tersebut tumbang, tapi ternyata dia bisa menghalau serangan Bima. Bisa mainan kamu, Le? Ujar sosok tersebut menggeram. Bima kembali mundur. Di batinnya kini terlihat Maya sedang mencoba menyembuhkan Panji. Paling tidak, dia harus mengulur waktu. Belum sempat Bima mengeluarkan energinya lagi, tiba-tiba saja udara di sekitarnya menghilang. Perasaan sesak kembali muncul di dalam batinnya. Sejurus kemudian, Bima langsung mengedarkan pandangannya. Mundur, bocahku sakti, ucap suara wanita yang Bima kenali. Jantungnya berdegup keras. Bagaimana mungkin wanita itu bisa sampai ke tempat ini? Seketika sosok makhluk hitam di depannya mundur dan menghilang. Kromo Sengkono, panggil Bima. Tidak ada sahutan. Sosok penjaganya tidak muncul. Percuma kamu manggil demit itu, tidak akan bisa. Kini sosok wanita yang semalam datang menemui Bima dan Maya tengah berdiri di hadapannya. Auranya begitu kelam. Sorot matanya tajam memandang ke arah Bima. Wes tak omongi, jangan ikut-ikutan urusanku. Sekarang ritual labuh mayat sudah rusak. Saudara perempuanmu itu tidak akan bisa lepas dariku. Aku kasih pilihan satu lagi. Aku tahu keinginanmu. Aku bantu menghancurkan hutan itu, atau keluargamu yang akan kulumat, ujar Sembojo datar dengan tatapan menghunus ke arah Bima. Sementara itu, Maya telah memfokuskan energi di telapak tangannya, membuat semacam sarung tangan energi agar dirinya tidak terkena imbas dari penyakit yang ada di dalam tubuh milik Panji. Dirasa sudah cukup, Maya mulai menggerakkan lengannya, menghadapkan telapak tangan miliknya ke arah punggung Panji. Seketika Panji menggerang, udara di sekitar mereka berubah menjadi panas. Bahkan Maya juga merasakan mual yang begitu kuat di perutnya. Naikkan penyakitnya, rasakan dengan hatimu. Terdengar suara lirih wanita. Maya tahu suara itu milik Cempoko Kuning. Lihat pakai batinmu, bagian mana saja yang harus kamu bersihkan, ucap suara Cempoko Kuning di telinga Maya. Maya tidak menjawab, tapi dia melakukan apa yang diinstruksikan oleh Cempoko Kuning. Ia terus berfokus dengan penyembuhan yang sedang ia kerjakan. Tidak mudah memang saat harus menyebarkan energi bersamaan dengan membuka mata batinnya. Perlahan, Maya mulai menggerakkan energinya dari bagian bawah tubuh Panji. Di sana dia tidak menemukan sesuatu yang janggal. Perlahan dia menggerakkan kembali energinya naik ke atas. Hingga saat berada di perut Panji,
Maya sedikit tersentak. Dia melihat ada sesuatu yang menggumpal di sana. "Tahan, Ji. Mudahkan saja jika tidak kuat," ujar Maya, menarik nafas dalam-dalam. Maya mencoba menghancurkan gumpalan hitam yang ada di perut Panji menggunakan energinya. Terdengar suara Panji yang sedang memuntahkan isi perutnya, berbarengan dengan bau anyir darah yang memuakkan, sampai Maya harus mengernyitkan hidungnya. Dia tahu gumpalan itu sudah keluar. Sekarang dia mulai naik lagi ke arah bagian atas tubuh Panji. Buak! Seketika daun pintu kamar Panji terbuka keras. Maya tersentak kaget. Spontan ia menengok ke arah sumber suara. Dilihatnya sosok Sembojo tengah berdiri dengan raut wajah mengerikan. Kecantikan yang dia tunjukkan semalam sudah hilang. Digantikan dengan sosok wanita dengan gigi seperti cakil, lidah menjulur dan mata merah menyala, menatap ke arah Maya dengan pandangan kesumat. Bersambung, siapakah yang mengikat ikrar dengan Sembojo sehingga dia bisa disuruh untuk mengganggu kehidupan keluarga Panji? Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.